Penjabat Wali Kota Ambon Bodewi Watimena pada Rabu 1 Juni 2022 hadiri sidang Majelis Daerah Khusus Maluku Gereja Betel Indonesia 2022 yang diselenggarakan di bawah sorotan tema menjadi gereja sehat yang melakukan penanaman gereja bertempat di GBI Rock Ambon Wainito. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Hayamin, Sekretaris Sinode Gereja Betel Indonesia, para pengurus pusat, pendeta-pendeta beserta para pejabat GBI Maluku dan unsur terkait lainnya. Dalam sambutannya, Yamin berharap agar setiap lembaga keagamaan termasuk GBI Daerah Maluku dapat bersama-sama ikut mensosialisasikan dan melaksanakan perilaku moderasi beragama baik secara internal maupun eksternal dalam bergereja dan secara menyeluruh dalam aspek kehidupan bersama demi mencapai keharmonisan beragama. Indonesia saat ini mengedepankan sikap moderat dan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik yang sangat diperlukan, sehingga melalui kesempatan ini saya berharap agar setiap lembaga keagamaan termasuk Gereja Betel Indonesia Daerah Maluku dapat bersama-sama ikut mensosialisasikan dan melaksanakan perilaku moderasi beragama baik secara intern maupun secara eksternal dalam bergereja dan secara menyeluruh pada aspek kehidupan bersama demi mencapai keharmonisan beragama. Hadirin yang saya hormati, kiranya dalam pelaksanaan sidang Majelis Daerah 3 Gereja Betel Indonesia Maluku dapat menetapkan arah dan tujuan dalam pengembangan organisasi yang lebih maju dan luas, bukan hanya berorientasi pada pelayanan umat semata, tetapi juga dapat meningkatkan hubungan kemitraan dengan pemerintah sehingga dapat bersama-sama dalam memajukan pembangunan khususnya bidang keagamaan maupun bagi kehidupan lainnya. Gereja Betel Indonesia Daerah Maluku dalam pelaksanaan sidang Majelis Daerah 3 ini diharapkan juga dapat menghasilkan pemimpin yang berhikmat, arif, bijaksana, terlebih takut kepada Tuhan dengan struktur kepengurusan untuk masa periode 2022-2026 serta program kerja dan kegiatan pelayanan yang didukung dengan tenaga pelayan yang memiliki semangat dan motivasi dalam pelayanan tanpa pamrih dan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab ke depan tentu sangat diharapkan oleh umat ke depan. Tentu sangat diperlukan memiliki visi dan misi yang jelas sesuai dengan agama dan tuntutan yang dianut oleh masing-masing. Sementara itu, dalam wawancaranya, penjabat Wali Kota Ambon Watimena mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung pelaksanaan sidang ketiga Majelis Gereja Betel Indonesia karena gereja juga merupakan mitra pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan kualitas mental spiritual masyarakat. Ya, itu sebagai pemerintah daerah kami sangat mendukung pelaksanaan sidang ketiga Majelis Gereja Betel Indonesia. Kenapa? Karena gereja merupakan mitra pemerintah daerah untuk membangun kualitas mental spiritual masyarakat kota sehingga dapat bersama-sama dengan pemerintah daerah melaksanakan seluruh program pembangunan yang kita sementara lakukan, bahkan yang akan kita lakukan ke depan. Oleh karena itu kami berharap sidang ini akan menghasilkan kebijakan-kebijakan pelayanan yang turut mendukung apa yang sementara pemerintah daerah Kota Ambon lakukan. Ya, harapan kita tentu kita bisa bersinergi bersama untuk melihat seluruh kepentingan masyarakat di kota dan provinsi Maluku agar bersama-sama kita upayakan pembangunan. Kalau semua dukung bersama, maka cita-cita kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, yang lebih berkualitas, terutama dari sisi mental spiritual itu bisa kita wujudkan. Ketua Panitia Pendeta Risendo B. Maulani saat diwawancarai juga berharap agar sidang yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi para pekerja rohani, agar saat kembali ke daerahnya masing-masing umat dapat bertumbuh, didorong dan dibangkitkan kembali lewat hasil persidangan yang dilakukan kali ini. Ya, tema kita memang seperti tadi sudah disampaikan baik dari pusat maupun dari daerah yang berhubungan dengan gereja. Memang kami di Gereja Betel Indonesia mengusung tema seperti itu di dalam tahun-tahun ini. Dan kami memang Gereja Betel Indonesia melihat bahwa
betapa pentingnya gereja otonom dan gereja yang sehat. Dan kami melihat bahwa yang menjadi fokus itu adalah pertama sidang ini nanti akan berlangsung selama sebenarnya 2 hari. Jadi per hari ini dan besok tanggal 3 itu sudah selesai. Pesertanya ini datang dari seluruh Maluku. Dari dalam kota Ambon itu ada 53 peserta, sementara yang dari luar kota itu ada 93. Datang dari 11 kabupaten Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dari Buru, dan juga ada yang datang dari tadi dari Lease, ya, Maluku Tengah. Kami sangat berharap bahwa dengan apa yang kita baru alami sama-sama ini kan kita sedang melewati pandemi, satu yang cukup mencekam, dan ini memang kali pertama kita bisa ketemu dengan lega. Nah, sebenarnya fokus kami cuma mau pengen fellowship, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kita mau lihat bagaimana semua para pekerja yang memang kami pekerja rohani, yang kami mau melihat bagaimana umat ini juga bertumbuh, didorong, dibangkitkan kembali lewat persidangan kali ini. Kami mau saling memberi penguatan satu dengan yang lain. Kami berharap bahwa nanti waktu kita kembali terlebih khusus yang di daerah-daerah ya, kita pulang dengan hati yang baru, semangat yang baru, dan terinspirasi untuk bangun lagi dari berbagai hal yang sudah terjadi dengan kita. Yang pertama, kami dari pemerintah daerah, ya, khusus dari Provinsi Maluku, bersyukur bahwa kami sangat diperhatikan. Kami bisa merasa itu lewat badan pengurus daerah. Kemarin kami juga sangat disupport, bantu dari pemerintah Provinsi Maluku, juga di pemerintah kota sebenarnya. Dan terlebih lagi tadi adalah dengan hadirnya Bapak Kepala Kantor Wilayah Provinsi Agama Provinsi Maluku, kami merasa bahwa itu adalah satu bentuk dukungan yang sangat konkret, dan kami bersyukur untuk itu, untuk bersama sangat memotivasi kami.